Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai moral, hukum, dan penalaran estetika. Untuk anggota kami, yang pertama ada Barka Maulida dengan NPM 210081, ada Akbar Bagaskara dengan NPM 210088, ada Ahmad Haki dengan NPM 0097, dan Rima Dwi dengan NPM 210103. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Akbar. Yang pertama, penilaian nilai. Penilaian nilai ini menilai kualitas atau kelayakan dari tindakan, keinginan, atau karakter seseorang atau sesuatu. Dalam konteks ini, penalaran moral berbeda dari jenis penalaran lainnya, karena fokus utamanya adalah membangun penilaian nilai moral. Meskipun penalaran moral berkaitan dengan penilaian nilai moral, tidak semua penilaian nilai mencerminkan penilaian moral yang sama. Umumnya, penilaian nilai moral menggunakan kata-kata seperti baik, buruk, benar, salah, seharusnya, layak, dan adil. Namun perlu diingat bahwa meskipun kata-kata ini seringkali mengindikasikan evaluasi moral, mereka tidak selalu melakukannya. Seperti contoh penilaian moral, yaitu bersikap sopan kepada orang lain. Yang kedua, contoh penilaian non-moral, yaitu menilai seseorang berdasarkan atribut yang sewenang-wenang seperti warna kulit atau identitas ras. Yang selanjutnya adalah moral dan non-moral. Yang pertama, moral sebagai kebalikan dari non-moral, yaitu perilaku yang tidak bermoral atau tidak berakhlak dan tidak memiliki relevansi dengan etika. Seseorang yang non-moral tidak memiliki hati nurani, tidak mengerti benar dan salah, atau tidak memiliki perasaan benar dan salah. Perilaku non-moral bisa disebabkan oleh kurang pengetahuan, kelainan, atau belum cukup umur. Yang kedua, moral sebagai kebalikan dari immoral, yaitu perilaku yang immoral bertentangan dengan moral dan tindakan yang tidak etis atau tidak berakhlak. Seseorang yang immoral memiliki pengetahuan tentang moral, benar dan salah, namun tetap saja melakukan sesuatu yang salah. Selanjutnya, dua prinsip penalaran moral. Yang pertama, prinsip penalaran moral 1, yang menyatakan bahwa jika kita memperlakukan dua hal yang tidak memiliki perbedaan yang penting, maka dua hal tersebut harus diperlakukan dengan cara yang sama. Dan sebaliknya, jika kita memperlakukan dua hal itu dengan cara yang sama, maka tidak boleh memiliki perbedaan yang penting. Yang kedua, prinsip penalaran moral 2, yaitu beban pembuktian. Jika seseorang tampak melanggar prinsip konsistensi, maka orang tersebut harus membuktikan bahwa mereka tidak melanggar prinsip tersebut. Sebagai contoh, jika Parker mengatakan siswa bermata biru boleh mengikuti tes dengan buku terbuka, tetapi siswa lain tidak. Dia harus menunjukkan alasan mengapa siswa bermata biru tersebut mendapatkan perlakuan yang khusus. Dia perlu menjelaskan ada sesuatu tentang warna mata biru yang memberikan hak istimewa tersebut. Yang selanjutnya, prinsip moral. Menjelaskan bahwa prinsip moral adalah aturan atau penilaian nilai yang bersifat umum dan berlaku untuk semua jenis kasus yang serupa. Yang pertama, prinsip moral umum bersifat. Contohnya, mencuri itu salah. Pernyataan ini berlaku untuk semua situasi pencurian tanpa mengacu pada kasus tertentu. Yang kedua, penilaian moral spesifik. Contohnya, salah mencuri dari Billy Bob atau Billy Bob salah mencuri. Pernyataan ini hanya berlaku untuk kasus tertentu sehingga bukan prinsip moral, melainkan penilaian moral dalam konteks tertentu. Yang ketiga, prinsip moral mengacu pada konsistensi. Maksudnya, jika kasus-kasus serupa terjadi, maka prinsip moral yang sama harus diterapkan. Misalnya, jika kita mengatakan pencurian itu salah, maka ini harus berlaku untuk semua kasus pencurian tanpa melihat siapa pelakunya atau korbannya. Yang selanjutnya, mendapatkan penilaian nilai moral tertentu, yang menjelaskan bahwa untuk membuat keputusan moral, kita sering membutuhkan prinsip moral umum yang menghubungkan fakta dengan kesimpulan moral. Misalnya, yang pertama logika dalam penalaran moral. Jika kita mengatakan bahwa Elliot harus merawat ayahnya,
Itu didasarkan pada fakta ayahnya bergantung pada Eliot. Agar logis, kita memerlukan prinsip moral seperti anak dewasa harus merawat orang tua yang bergantung pada mereka. Yang kedua, prinsip membantu evaluasi. Jika kita tidak sepakat dengan kesimpulan moral, masalahnya mungkin terletak pada prinsip moralnya. Contohnya, apakah anak tetap wajib merawat orang tua meskipun mengorbankan dirinya sendiri? Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rima. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu perspektif utama dalam penalaran moral. Ada konsekuensialisme merupakan pandangan moral yang bernilai sesuai tindakan berdasarkan konsekuensi yang dihasilkan. Jika suatu tindakan menghasilkan konsekuensi yang lebih baik dibandingkan alternatifnya, maka tindakan itu dianggap secara moral lebih baik. Teori konsekuensialis lain ada yang pertama adalah egoisme etis, yaitu menilai tindakan berdasarkan kebahagiaan yang dihasilkan bagi diri sendiri, namun memperhitungkan dampak jangka panjang agar tidak menjadi egois ekstrim. Terus yang kedua ada altruisme etis, yaitu mengutamakan kebahagiaan orang lain dibandingkan kebahagiaan diri sendiri. Terus yang selanjutnya ada utilitarianisme, yaitu sebuah tindakan dianggap benar jika menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang paling banyak. Ada dua jenis, yang pertama ada utilitarianisme tindakan, yaitu menilai tindakan berdasarkan kebahagiaan langsung yang dihasilkan. Yang kedua ada utilitarianisme aturan, yaitu menilai tindakan berdasarkan kebahagiaan yang dihasilkan jika prinsip tindakan tersebut diterapkan secara luas. Dan selanjutnya yaitu teori tugas atau deontologi, yaitu tindakan dianggap bermolar jika dilakukan karena kewajiban, bukan untuk mencapai hasil tertentu atau keharusan kategoris. Misalnya, menepati janji dianggap bermoral jika dilakukan karena itu adalah kewajiban, bukan karena ada keuntungan yang diperoleh dari tindakan tersebut. Dan untuk selanjutnya yaitu relativisme moral, subjektivisme moral. Relativisme moral adalah gagasan bahwa apa yang benar dan salah ditentukan oleh budaya, kelompok, atau masyarakat tertentu, dan tidak ada standar moral universal. Contohnya, meskipun masyarakat Yunani kuno mungkin percaya bahwa perbudakan dapat diterima, hal ini tidak berarti bahwa perbudakan secara moral besar. Sedangkan subjektivisme adalah pandangan bahwa benar dan salah hanya tergantung pada opini individu. Jika seseorang percaya suatu benar atau salah, itu menjadi benar atau salah bagi mereka. Dan untuk selanjutnya yaitu relativisme agama, yaitu kepercayaan bahwa apa yang benar dan salah ditentukan oleh budaya atau masyarakat agama seseorang. Dengan kata lain, pandangan moral dan tindakan dianggap benar jika sesuai dengan ajaran agama tertentu. Untuk masalah utama relativisme agama, yang pertama adalah definisi budaya atau masyarakat agama, ada ketidaksepakatan dalam suatu tradisi agama, dan kontradiksi antar praktik agama. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Barka. Yang selanjutnya di sini ada absolutisme agama. Nah, absolutisme agama ini adalah pandangan yang menyatakan bahwa moral yang benar adalah apa yang diterima oleh agama tertentu sebagai kebenaran yang mutlak. Dalam pandangan ini, satu ajaran agama dianggap memiliki standar moral yang benar, tidak tergantung pada interpretasi atau perbedaan budaya. Nah, selanjutnya ada masalah dengan absolutisme agama. Yang pertama ada perbedaan pandangan agama, dan yang kedua ada kesulitan dalam menentukan kebenaran. Yang selanjutnya ada etika. Etika kebijakan fokus pada bagaimana menjadi seseorang yang berbudi luhur, bukan hanya pada apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu. Nah, pendekatan ini menekankan pada pengembangan karakter dan kebijakan seperti keberanian, keadilan, dan kebijaksanaan. Hal ini berbeda dengan etika perilaku yang lebih fokus pada tindakan yang tepat dalam suatu situasi.
Nah, di sini ada contoh praktis etika kebijakan. Salah satu contohnya yang mudah dipahami dalam etika kebijakan adalah sumpah pramuka. Ketika seseorang yang bersumpah untuk menjadi orang yang dapat dipercaya, sesetia, setia, pemberani, dan baik hati, menunjukkan bahwa yang utama dalam etika kebijakan adalah kualitas karakter, bukan hanya perbuatan spesifik. Yang selanjutnya ada pertimbangan moral. Nah, diskusi moral biasanya mengasumsikan semacam perspektif. Sebenarnya, penalaran moral seringkali merupakan campuran berbagai perspektif, perpaduan berbagai pertimbangan utilitarian yang agak berbobot terhadap kebahagiaan seseorang, dimodifikasi oleh gagasan tentang tugas, hak, dan kewajiban, dan seringkali dicampur dengan pemikiran mungkin rasa bersalah tentang apa yang akan dilakukan oleh orang yang berbudi luhur dalam situasi yang sama. Seperti contohnya di sini ada ketika kita melihat teman kita menyontek saat ujian, haruskah kita melaporkan kepada guru? Nah, setiap pernyataan ini akan cenderung memfokuskan perhatian kita pada rangkaian pertimbangan tertentu yang paling relevan dengan cara berpikir kita. Yang selanjutnya ada alasan hukum. Alasan hukum ini adalah cara berpikir atau penalaran yang digunakan untuk menafsirkan dan menerapkan hukum. Penalaran dengan analogi dan penalaran tentang sebab dan akibat layak disebutkan secara khusus dalam kaitannya dengan penerapan hukum. Yang juga sangat penting dalam penerapan hukum adalah penalaran tentang sebab dan akibat. Sebab dan akibat ini adalah dasar dari tanggung jawab hukum. Yang selanjutnya ada pembenaran hukum, 4 perspektif. Nah, penalaran yang digunakan untuk membenarkan atau membela hukum tertentu mirip dengan penalaran moral yang dibahas di bagian yang sebelumnya. Kedua jenis penalaran tersebut melibatkan penerapan prinsip-prinsip umum pada kasus-kasus tertentu, dan keduanya pada akhirnya merujuk pada satu atau lebih dari beberapa perspektif dasar di mana penalaran tersebut terjadi. Perspektif moral yang telah dibahas dapat dan digunakan untuk membenarkan dan membela hukum-hukum tertentu. 4 alasan utama atau perspektif. Yang pertama, moralisme hukum. Pandangan bahwa semua tindakan yang dianggap tidak bermoral oleh masyarakat harus diatur oleh undang-undang dan dinyatakan ilegal. Yang kedua, prinsip bahaya. Satu-satunya alasan sah untuk melarang suatu tindakan X adalah jika tindakan tersebut menyebabkan kerugian bagi orang lain. Yang ketiga, pernaturalisme hukum. Pandangan yang menyatakan bahwa hukum dapat dibenarkan jika hukum tersebut mencegah seseorang melakukan hal yang merugikan dirinya sendiri, yaitu hukum tersebut melarang atau membuat seseorang tidak mungkin melakukan X untuk kebaikan seorang diri. Yang terakhir, prinsip pelanggaran. Hukum dapat melarang suatu tindakan X jika tindakan tersebut menyebabkan pelanggaran serius terhadap orang lain, meskipun tindakan itu tidak menyebabkan kerugian fisik atau materi. Penalaran estetika. Pemikiran estetika tentang keindahan, seni, dan nilai artistik bergantung pada kerangka konseptual yang menyatukan fakta, realitas objektif, dan nilai penilaian subjektif. Nilai estetika dapat dipahami dari dua sudut pandang utama, yaitu objektif berdasarkan fungsi karya seni dalam menyampaikan makna, nilai budaya, dampak sosial, atau kualitas formalnya. Yang kedua, subjektif berdasarkan pengalaman individu seperti kesenangan, emosi, atau pandangan personal terhadap nilai seni. Menggunakan prinsip estetika untuk menilai nilai estetika. Prinsip estetika dapat saling melengkapi. Beberapa prinsip estetika dapat digunakan bersama-sama untuk menilai nilai estetika atau objek. Contohnya, Aristoteles menggabungkan prinsip tentang penyampaian kebenaran umum, prinsip pertama, dan kemampuan membangkitkan emosi yang berharga seperti kataris, prinsip kelima, dalam mengevaluasi drama tragis. Musim secara estetika. Sumber prinsip estetika. Prinsip estetika berasal dari dua pendekatan utama,
Yang pertama, definisi konseptual. Prinsip estetika berfungsi sebagai kosakata untuk mengenali nilai estetika. Definisi ini berkembang dari pengalaman dan pemahaman kita tentang seni. Yang kedua, generalisasi induktif. Prinsip estetika dirumuskan berdasarkan pola yang diamati dalam menilai seni. Meskipun karya seni yang inovatif seringkali menantang generalisasi ini. Fungsi prinsip estetika. Prinsip estetika membantu mengarahkan perhatian pada aspek-aspek penting karya seni. Yang kedua, membantu audiens memahami, menghargai karya seni berdasarkan respon emosional atau pengalaman tertentu yang dimunculkan karya tersebut. Mengevaluasi kritik estetika, relevansi dan kebenaran. Tidak semua evaluasi seni sama validnya. Evaluasi terhadap karya seni tidak semua sama baiknya atau relevan dalam memberikan pemahaman kritis terhadap karya tersebut. Dua alasan utamanya yaitu prinsip seni yang dianut menentukan relevansi alasan. Prinsip estetika berfungsi sebagai kerangka konseptual yang membantu membedakan alasan yang relevan dari yang tidak relevan. Yang kedua, kesesuaian alasan dengan karya seni. Alasan yang relevan pun menjadi tidak berguna jika tidak sesuai dengan karakteristik atau konteks karya yang sedang dievaluasi. Persetujuan estetika. Ketika alasan kritis berdasarkan prinsip estetika dapat dijelaskan secara akurat dan relevan, ini membantu menghasilkan kesepakatan tentang penilaian estetika di antara audiens. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.